Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Banyak yang tidak menyadari bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di hari Jumat 17 Agustus 1945. Terjadi di tengah bulan Ramadan. Saat itu umat Islam di Indonesia sedang menjalankan puasa. Ketika detik-detik jelang proklamasi pukul 5 pagi sewaktu fajar, para pemimpin bangsa beserta para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka yang menyusun teks proklamasi sampai dini hari bersepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan pada pukul 10 pagi di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ramadan 1364 Hijriah berlangsung dari akhir Juli hingga Agustus 1945. 6 dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. 17 Agustus, yaitu 9 Ramadan 1364 Hijriah, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Artinya, seluruh peristiwa krusial menjelang kemerdekaan, termasuk penyusunan teks proklamasi, terjadi saat para tokoh nasional sedang berpuasa. Menjalankan ibadah puasa sambil menghadapi tekanan politik bukan hal mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi saat itu antara lain, satu, ketegangan politik dan tekanan Jepang. Jadi Jepang masih berusaha mengendalikan situasi meskipun sudah kalah perang. Yang kedua, kondisi fisik para tokoh yang sedang puasa. Soekarno terkena malaria dan tetap harus berunding dalam kondisi lemah. Bung Hatta dan Sultan Syahrir dan tokoh lainnya tetap berdiskusi hingga larut malam meski sedang berpuasa. Para pemuda bersemangat mendorong kemerdekaan meski dalam kondisi haus dan lapar. Yang ketiga, penyusunan teks proklamasi di tengah malam. Teks proklamasi sendiri dirumuskan di tengah malam pada 17 Agustus ketika banyak orang sudah dalam kondisi lelah setelah seharian berpuasa. Dini hari sebelum subuh, teks diketik oleh Sayuti Melik sementara Soekarno dan Hatta melakukan finalisasi. Pada pagi hari 17 Agustus 1945 dalam kondisi masih berpuasa, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Faktanya, Bung Karno bangun pukul 9 pagi karena kelelahan dan sakit. Yang kedua, pembacaan proklamasi dilakukan pukul 10 pagi saat sebagian besar hadirin masih berpuasa. Yang ketiga, suasana penuh hikmat dan haru karena ini adalah kemerdekaan yang ditunggu-tunggu selama lebih dari 300 tahun. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagaimanakah kegigihan tokoh-tokoh Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan di bulan puasa tersebut? Bung Karno
membaca proklamasi dalam kondisi lemah. Soekarno adalah salah satu tokoh utama proklamasi, tapi tahukah kamu bahwa saat membacakan teks proklamasi ia sedang sakit dan berpuasa? Faktanya, Soekarno terkena malaria saat menjelang proklamasi. Malam sebelum proklamasi, ia hanya tidur 2 jam karena harus berunding dengan para tokoh lainnya. Pada 17 Agustus, Bung Karno masih dalam keadaan lemas, bahkan saat bangun ia masih menggigil. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk bangkit dan bersiap membacakan proklamasi di depan rakyat. Ketika Soekarno berdiri di depan mikrofon untuk membaca teks proklamasi, suaranya tetap tegas meski tubuhnya lemah. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa momen itu sangat menggetarkan hati, terutama karena mayoritas yang hadir saat itu juga sedang berpuasa. Sayuti Melik mengetik teks proklamasi di tengah malam. Dialah orang yang mengetik teks proklamasi yang akhirnya dibacakan oleh Soekarno. Tantangannya dihadapi pada 16 Agustus malam, yaitu 8 Ramadan, Sayuti harus segera mengetik teks proklamasi dengan mesin ketik tua milik Laksamana Maeda. Suasana tegang karena Jepang masih mengawasi pergerakan para pemimpin Indonesia. Sayuti tetap bekerja meski sudah seharian berpuasa dan hanya tidur sebentar sebelum sahur. Sayuti Melik juga melakukan perubahan penting dalam teks proklamasi, seperti mengganti kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan ini menegaskan bahwa kemerdekaan benar-benar milik seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Tanpa keberaniannya, teks proklamasi mungkin tidak akan berbunyi seperti yang kita kenal sekarang. Chairul Saleh dan golongan muda menculik Soekarno-Hatta sambil berpuasa. Chairul Saleh dan pemuda lainnya adalah bagian dari golongan muda yang ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Mereka tidak sabar melihat para tokoh tua berdiplomasi dengan Jepang sehingga mereka mengambil tindakan sendiri. Apa yang mereka lakukan? 16 Agustus mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Saat perjalanan ke Rengas Dengklok, para pemuda tetap berpuasa meski harus berjalan jauh dan berdebat panas dengan para tokoh tua. Mereka berpuasa sambil menghadapi tekanan mental dan fisik karena tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil atau justru membuat mereka diburu oleh tentara Jepang. Mereka yakin bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperjuangkan kemerdekaan, seperti bagaimana Rasulullah memenangkan Perang Badar di bulan yang sama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama yang mendorong perjuangan. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama, adalah salah satu ulama yang memotivasi rakyat untuk berjuang di bulan Ramadan. Peran beliau menyebarkan fatwa jihad bahwa perjuangan melawan penjajah adalah kewajiban agama. Memberikan semangat kepada santri dan masyarakat untuk tetap berjuang meski sedang berpuasa. Mempersiapkan para ulama dan santri untuk membantu perjuangan setelah proklamasi. Beliau percaya bahwa Ramadan adalah waktu terbaik untuk perjuangan spiritual dan fisik. Semangat ini akhirnya berlanjut dalam peristiwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang mendorong perlawanan di Surabaya. Kesimpulan, perjuangan kemerdekaan Indonesia di bulan Ramadan bukan hanya soal politik, tapi juga soal ketahanan fisik, mental, dan spiritual. Dari Bung Karno yang tetap berpidato dalam kondisi sakit, Sayuti Melik yang mengetik proklamasi sambil berpuasa, golongan muda yang bergerak tanpa kenal lelah, hingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membakar semangat perjuangan. Semuanya menunjukkan bahwa kemerdekaan ini diperjuangkan dengan penuh perjuangan.
Saya merasa miris ketika para tokoh saat itu berjuang dengan nyawa dan air mata. Kondisi fisik yang lemah, kita lihat sekarang bagaimana pemimpin kita sekarang ini lebih mementingkan keluarga dan golongan dengan segala cara dan mengeruk kekayaan Indonesia untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Semoga Allah membimbing kita dan menurunkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia dan generasi yang akan datang. Dan semoga para pemimpin yang berkuasa sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan mereka sendiri. Jadi setiap peringatan 17 Agustus juga bisa menjadi refleksi tentang bagaimana kemerdekaan, keteguhan iman, dan perjuangan berjalan beriringan dalam sejarah bangsa kita. Selamat berpuasa teman-teman. Selamat merefleksikan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi di bulan Ramadan.